Cerita dimulai di saat Xiaoyan dan Nalan Yaran berhasil lulus ujian dari suku Swallowing Mouse untuk memasuki kolam darah. Total ada 9 orang yang berhasil lolos. Akan tetapi hanya ada 8 tempat slot untuk masuk ke kolam darah. Apa yang akan terjadi? Simak terus video ini. Terlihat di situ Xiaoyan meminta maaf kepada Jinxi ketua suku Swallowing Mouse, karena telah menghancurkan ujiannya dengan auman naganya. Di depan kelompok Xiaoyan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang berisi racun api, berulang kali dilontarkan. Di tengah gunung berapi adalah kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong. Orang bisa samar-samar melihat substansi mirip lava yang berapi-api di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saat yang tepat, gelombang energi mencapai puncaknya. Ketika mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, kolam darah juga akan meluap. Kalian hanya perlu memasukinya. Saat itu, Jinxi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. Ekspresi sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Itu tidak terduga bahwa ada bahaya semacam itu dalam kolam darah surgawi gunung ini. Jinxi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka melempar tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika ia melihat Jinxi perlahan berjalan menuju pintu masuk ke gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jinxi sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat Xiaoyan tiba di paviliun batu. Tatapannya menatap ke arah energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berbaju kelabu yang dia temui di labirin sebelumnya. Jinxi tersenyum ke arah Xiaoyan ketika melihat dia tiba. Dia melirik Jingu sebelum berbicara. "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil kamu?" Xiaoyan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, karena luka dalam ketua Jinxi. Xiaoyan jelas merasakan tubuh Jinxi sedikit gemetar saat dia berbicara. Jingu, di sisi lain, tertawa keras dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakannya bahwa orang ini bukan alkemis biasa. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya?" Jinxi berkata sambil batuk karena luka dalamnya. Xiaoyan ragu sejenak dan dia langsung duduk di meja batu di samping Jinxi. Xiaoyan meraih lengan Jinxi. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya, sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresinya agak serius. "Bagaimana?" Jingu di samping buru-buru bertanya. "Racun api telah masuk ke tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang demikian mendalam. Sangat sulit untuk mengusirnya." Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa iba ketika melihat Jinxi. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jinxi dan Jingu menjadi sangat suram ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Itu sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Melihat ekspresi mereka, Xiaoyan agak tersinggung karena diremehkan. Dia berdiri dan tersenyum, otak rampoknya pun terlintas di pikirannya. "Aku tidak bilang tidak bisa disembuhkan, akan tetapi apa yang akan aku dapat dari pertukaran ini?" Jinxi dan Jingu terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka segera sepertinya telah memahami sesuatu. Jinxi ragu sesaat sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuanmu sukses menerobos ke Douzong." "Kalau begitu kita sepakat," kata Xiaoyan dengan penuh semangat. 8 orang berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kita semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. "Apa yang kamu katakan?" Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. "Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki?"
Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berjubah putih itu. Kekuatan Douqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Tiba-tiba ada kaki yang langsung mendarat di muka pria itu. Pria itu langsung terpental dan menabrak dinding batu. Darah mengalir di mukanya. Setelah mengajar pria itu, Xiaoyan berkata, "Sekarang sudah pas 8 orang, ada yang keberatan." Nalan Yaran terlihat sangat senang karena Xiaoyan sudah datang. Mereka semua tidak ada yang membantah perlakuan Xiaoyan pada pria itu, mereka hanya tersenyum, dan ingin segera masuk ke kolam darah. Suara petir yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat gelombang energi berwarna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral berwarna-warni yang sangat besar muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan-lahan berputar, Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi megah yang sangat menakutkan yang berkumpul di langit dengan liar. Apakah kolam darah akan muncul? Kegembiraan yang sulit untuk dihapus langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, menuju ke mulut kolam darah. Ingat, jangan terlalu jauh masuk ke dalam dasar kolam darah. Kamu harus cepat menyerap energi begitu masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran sementara dia melintas ke depan. Ya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangguk. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah. Aku mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan dan Nalan Yaran pun masuk ke kolam darah. Hal pertama yang dirasakan Xiaoyan setelah masuk ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Itu seperti darah segar, penglihatan sangat terbatas di tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Setelah berenang terus-menerus berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas di tangan Xiaoyan akhirnya bersinar, dan cahaya merembes keluar darinya. Apakah ini penghalang spasial? Dia samar-samar merasakan kekuatan besar dari penghalang itu. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Tengkorak itu adalah item pemberian dari Jin Xin atas pertukaran. Xiaoyan berjanji mengobatinya. Kemudian, Xiaoyan memasukkan tengkorak emas itu, dan penghalang itu pun terbuka. Di situ terlihat ada sebuah terowongan yang hanya muat satu orang saja untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan masuk ke terowongan kolam darah, tubuh Xiaoyan berhenti sejenak. Dia ragu sejenak saat pandangannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, semua yang bisa dilihatnya adalah merah gelap yang tenang. Sepintas itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Namun Xiaoyan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kuat. Akan tetapi Xiaoyan percaya dia bisa melewatinya, karena dia memiliki tengkorak emas pemberian dari ketua Jinsi. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan api lotusnya. Api hijau mengelilingi tubuh Xiaoyan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api, dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiaoyan. Setelah berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas keemasan di tangan Xiaoyan akhirnya bersinar dan cahaya merembes keluar darinya. Sudah 2,5 bulan, Jin Si merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Energi kolam darah sudah sangat menurun. Selain itu, warna darah di dalam cairan sudah sangat pucat. Sepintas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jingu di samping dia berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api kolam darah di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Itu tidak mungkin. Walaupun racun api kolam darah sangat kuat, akan tetapi tidak akan menjadi masalah karena dia memiliki api surgawi. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jingu hendak berbalik pergi. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh,
Jin Si dan Jin Gu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Si perlahan menyimpulkan, bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Dou Huangnya. Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia beralih ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Sesosok kurus perlahan muncul. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit. Douzong. Banyak suara hormat dan cemburu terdengar di seluruh Heaven Eye Mountain Range ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Akan tetapi Xiao Yan telah memasuki keadaan unik, yaitu jiwanya masuk ke dimensi lain setelah cahaya api di dahinya menyala dan segel api ini adalah pemberian dari Yao Chen sebelum dia ditangkap. Setelah Xiao Yan menelusuri tempat itu, tatapan Xiao Yan bergerak melihat rantai dan ada beberapa pilar berwarna gelap hitam menjulang aneh yang ada di ujung rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan rasa takut yang mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini tempat aula jiwa. Xiao Yan menatap wajah, yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Chen ditangkap. Xiao Yan merasa sakit, seperti jantungnya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Chen selama tahun-tahun ini. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Chen sebagai ayahnya. Itu wajar kalau hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika melihat Yao Chen menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke bagian atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao, yang menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun itu lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Melihat Yao Chen menderita seperti itu, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Chen. Setelah itu, dia menangis di hadapan Yao Chen. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Chen menyaksikan pria muda yang menangis sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil terdengar di mulutnya. "Teman kecil, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu menjadikanmu sebagai murid adalah hal terbaik yang pernah dilakukan orang tua ini." Meskipun Yao Chen saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Bisa dikatakan Xiao Yan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Chen secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Melihat muridnya yang jenius, Yao Chen tersenyum bahagia. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa aku akan datang dan menyelamatkanmu sesegera mungkin." Kemudian Yao Chen berbisik kepada Xiao Yan, agar dia menemukan teman lamanya Feng Zunze, dan selamatkan aku bersamanya. Mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyelamatkannya. Suara itu terdengar tepat di belakang Xiao Yan. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Xiao Yan dengan tegas mengatakan, "Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut. Xiao Yan mengeluarkan auranya dan membuat orang tua itu terkejut karena Xiao Yap sudah berada di kelas Douzun.
Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiaoyan segera retak. Kekuatan spiritual Xiaoyan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini. Melihat Xiaoyan tidak takut di hadapan aula jiwa, Yao Chen terlihat sangat puas. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, "Qintian, apakah kamu merasa gelisah?" Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Dia samar-samar berkata, "Yao Chen, kamu hanya harus menjaga dirimu sendiri. Jika ketua aula tidak menyukai keterampilan alkemismu, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Chen bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara, berdentang. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Meskipun aku mati aku tidak akan sudi menjadi sepertimu, anjing penjaga aula." Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sangat kusut. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan kan? Jika aku menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Kalau begitu harus bersiap menunggu dia datang. Akan tetapi, semoga dia bisa bertahan hidup saat dikejar oleh pasukan aula jiwa." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berjubah ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat pria tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur menutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang besar itu menjadi sunyi lagi. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal perlahan dibuka. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini adalah orang aula jiwa di kelas Douzun yang pernah ditemui Xiao Yan. 3 hari kemudian, setelah Xiao Yan keluar dari kolam darah dan berhasil menerobos Douzun, Ketua Jinsi memberikan selamat atas terobosannya. "Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan." Xiao Yan terkejut tatapannya melihat sekeliling tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. "Saat ini, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di sini." "Betul, temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi." Dari tampangnya dia cemas sebelum pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kata Jin Gu. Nalan Yanran juga pergi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera, dia mengangguk untung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Flower Sekte dan melihat bagaimana keadaannya. Seperti perjanjian yang dibuat sebelum masuk ke kolam darah, Xiao Yan pun mulai mengobati ketua Jin Si dari racun api. Terlihat Xiao Yan sedang meracik ramuan di tungku yang sangat besar sepertinya akan digunakan untuk mandi. Kemudian Xiao Yan pun memasukkan semua ramuan ke dalam tungku, terlihat Jin Gu sangat kaget karena bahan yang dimasukkan oleh Xiao Yan sangat aneh dan tidak masuk akal. Jin Gu berkata apa ini sudah benar racikannya. Xiao Yan tidak memperdulikan Jin Gu dan terus memasak seperti ibu-ibu korban resep TikTok. Ketua Jin Si pun langsung membuka bajunya terlihat badannya penuh dengan racun api, dia ingin segera masuk ke tungku, tetapi Jin Gu mencoba menghentikannya karena dia merasa ragu dengan ramuannya. Tidak memperdulikan kata-kata Jin Gu, Ketua Jin Si langsung masuk ke tungku obat, segera setelah Jin Si masuk ada asap hijau yang timbul di dalam tungku. Setelah Ketua Jin Si masuk ke tungku obat, Xiao Yan di sampingnya berkata, "Kau memiliki kebulatan tekad yang kuat, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan, kau akan sembuh dalam 5 hari. 5 hari pun berlalu, di situ terlihat Xiao Yan berada di luar gunung Swallowing Mouse. Terlihat Xiao Yan hendak pergi dari gunung itu. Sebelum pamit Xiao Yan berkata, "Karena aku sudah mengeluarkan racun pada tubuhmu, aku akan pergi, kalian berdua tidak perlu mengantarku lebih jauh lagi." Mendengar perkataan Xiao Yan, Ketua Jin Si membalasnya, "Nak, kau sudah menyembuhkan racun pada tubuhku, kau saudara kami sekarang, minta saja kalau ada sesuatu yang kau butuhkan." Mendengar apa yang dikatakan Ketua Jin Si, Xiao Yan pun meminta informasi. Dia berkata, "Ku dengar suku Swallowing Mouse sangat berpengetahuan. Ada sesuatu yang harus aku selidiki, di mana aku harus menemukan Feng Xunze." Setelah mendengarkan permintaan Xiao Yan, Ketua Jin Si menjawab, "Biasanya sangat sulit menemukannya,
Tetapi dia pasti akan muncul di pertemuan besar keempat pavilion beberapa hari lagi. Mendengar itu Xiaoyan tampak sangat senang, dalam hatinya berkata, aku punya kesempatan yang lebih baik untuk menyelamatkan guruku kalau aku bisa menemukan Feng Zunze. Kemudian Xiaoyan menanyakan informasi lagi tentang klan kuno. Mendengar perkataan Xiaoyan tentang klan kuno, ketua Jin Si pun sontak kaget. Xiaoyan pun bertanya, apa kalian tidak mengetahui sama sekali tentang klan kuno? Ketua Jin Si pun menjawab, kami tahu tetapi klan kuno sangat misterius. Sepanjang wilayah dataran utama, kekuatan terkuat adalah Aula Jiwa, Menara Pil dan 3 keluarga besar kuno dari dunia Magical Beast, tetapi kekuatan-kekuatan ini takut pada klan kuno. Klan kuno bisa ditemukan di wilayah timur daratan utama, selain beberapa mereka banyak faksi yang ada, semuanya mengikuti klan kuno. Tapi kebanyakan dari mereka hidup di alam kuno kekosongan yang dibangun oleh Do Sheng yang sangat kuat dari klan kuno berbagai generasi. Mendengar penjelasan dari ketua Jin Si, Xiaoyan kaget dan bertanya-tanya, apa memang klan kuno sekuat itu? Ketua Jin Si pun berkata, itu karena mereka adalah keturunan dari waktu kuno, dirumorkan mereka memiliki garis keturunan dari seorang Dodi. Like video ini tuan dan tinggalkan komen jika kalian suka biar dilanjutin.